Veronica Marzuki atau dipanggil akrabnya Sis Lovisa Marzuki ditunjuk sebagai ketua di Chapter Ladies of the Fellowship yang disingkat LOF Bumi Serpong Damai 1. Sejak menerima tugas pelayanan sebagai ketua di Chapter Love BSD 1 Januari 2025 dengan kurang lebih 50 member, Sis Lovisa Marzuki menyadari ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan dengan serius. Sis Lovisa Marzuki yang hidupnya mengandalkan Tuhan, hidupnya yang tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, mengajak rekan-rekan pendoanya yang sudah berpuluh-puluh tahun bersamanya untuk mendoakan pelayanan yang baru diterimanya. Lewat doa, Sis Lovisa Marzuki diberikan kemampuan dan hikmat memperkatakan sebuah ajakan kepada saudara-saudaranya dan teman-temannya untuk bergabung di Love BSD 1. Bagi Sis Lovisa Marzuki, domba harus melahirkan domba. Itu sebabnya ia memegang visi, bersaksi dan melayani bersama. Kurang lebih 3 bulan, Love BSD 1 dari 50 member telah berkembang menjadi 120 member. Tidak berhenti menjadi visi, tetapi Sis Lovisa Marzuki langsung menerapkan dengan menyemangati para sister Love BSD 1. Untuk satu sister, setiap mengikuti Fellowship Love, membawa paling tidak 1 member atau jiwa baru. Pada ulang tahun Love BSD 1, bulan Maret yang diadakan di Bistik Gading Serpong, diikuti 120 member, dan di bulan April, Love BSD 1 mengadakan Hari Kartinian di Bandar Jakarta Alam Sutra telah melahirkan sampai 160 member. Melihat perkembangan ini, Love BSD 1 mau tidak mau harus dimultiplikasi menjadi 8 grup. Ini dilakukan karena ada peraturan di Love itu setiap berfellowship maksimal diikuti sebanyak 20 member, supaya bisa dengan mudah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lebih dari itu, untuk supaya dengan mudah untuk saling menguatkan, terbangun rasa kekeluargaan. Sis Lovisa Marzuki bersama tim memutuskan pada bulan Mei 2025 ini dibuat 8 grup. Grup pertama dan kedua dilangsungkan Selasa tanggal 20 Mei 2025 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat dan jam 2 siang di kedai kopi Johni, Gading Serpong sampai selesai. Seperti biasa diawali dengan doa pembukaan oleh Sis Christine Roslina sebagai Ketua Love Sebanten. Dan setelah itu, semua para sister yang hadir memuji Tuhan dipimpin oleh Sis Weni, ditemani Sis Olive yang memainkan musik gitar dengan luar biasa. Sehingga sukacita begitu nampak di setiap member yang hadir. Setelah itu, Sis Weni yang membacakan visi misi Love, kesaksian disaksikan diantaranya oleh Sis Linda Guslow, istri almarhum Melki Guslow. Kesaksian-kesaksian itu menjadi berkat kekuatan iman dari member yang mendengarkan. Dulu saya Kristen tanpa pertobatan, saya bisa ambil peranan begini ya, nggak ada tujuan hidup kekal. Yang penting di jalur ini, saya punya suami, terkenal, ganteng, penyanyi, lumayan, banyak duitnya juga, di jalur ini. Nah suami saya majelis gereja, majelis, tapi hobi kita berdua judi disco. Belum suami pakai mabuk, begitu kan ya. Nah, di jalur ini, pakai selingkuh, di jalur ini, kan melayani. Nah itu yang saya bilang nggak ada pertobatannya di jalur ini. Setelah bertobat, kembali badan kan, tentunya nggak cuma iseng-iseng bertobat, ada tujuan hidup kekal. Ternyata Yesus penting, Tuhan Yesus penting, surga penting, firman Tuhan penting, karena kita harus menjadi serupa segambar dengan Dia, dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Saya mengambil firman Tuhan ini, ya, artinya kita sebagai anak Tuhan, sebagai sister-sister yang terbahagia dan terberkati, kita harus menjadi apa? Menjadi kesaksian. Amin. Buat mereka yang belum di dalam Tuhan, ya, karena kedatangan Tuhan ini tidak lama lagi, ya, dan kita harus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita, ya. Pasti semua sister-sister yang ada di tempat ini pasti ada dong kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan, pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan sister-sister, ya.
saya akan bersaksi ya dengan firman Tuhan ini. Saya bersaksi bagaimana ya Tuhan itu begitu baik kepada saya ya. Saya dulu anak Tuhan, tapi saya bilang saya itu kenal Tuhan cuma kulitnya aja, tapi dalam-dalamnya enggak ya. Dan saya itu boleh bilang kalau ada orang yang punya anak tuh ada anak yang benar-benar dilahirkan oleh ibu kandungnya, ada anak yang bukan dari ibu kandungnya, dia mengangkat anaknya. Nah, waktu itu status saya sebagai anak angkat Tuhan Yesus, bukan sebagai anak yang sudah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus ya. Jadi waktu itu saya diizinkan Tuhan, saya bangkrut ya. Saya sudah menceritakan bagaimana saya bangkrut, saya tidak punya apa-apa, habis ya. Dan saya setiap hari saya setiap hari bangun tidur, begitu melek mata, dilihat depan ada debt collector, saudara ya. Saya harus hadapin debt collector. Tuhan tuh baik sama saya. Tuhan kirimnya seorang hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan bukan hamba Tuhan yang kita kenal, tapi hamba Tuhan yang perintisan. Dia menginjilin saya. Dulu saya kalau diinjilin saya paling anti. Saya paling anti dengan pendeta. Tapi pada waktu itu Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan ini. Dia menginjilkan saya dan dia mendidik saya ya. Dia mendidik saya sehingga saya mengerti akan firman Tuhan. Nah, makanya saya bilang ini, saya sangat bangga kepada Tuhan. Tuhan itu yang memilih saya loh ya. Tuhan memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saya ya, jadi anak Tuhan. Memberikan saya tuh mata rohani saya dibukakan oleh Tuhan ya, sehingga saya tahu tentang firman Tuhan, tahu bagaimana saya harus melangkah ya untuk Tuhan gitu kan. Karena tujuan hidup saya ini bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi tujuan saya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita senang menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Fellowship diakhiri dengan doa penutup, doa ulang tahun member, dan doa makan oleh Sis Heriana sebagai Reka atau Regional Executive Coordinator Area. Media ini mewawancarai Sis Lovisa sebagai Ketua Chapter Love BSD 1, mengatakan seperti sudah diketahui bahwa Fellowship Love ini bukan seperti gereja. Yang diharapkan yang hadir di Love ini adalah istri-istri dari FGBM FI agar menjadi dampak untuk banyak orang. Berdampak, kata Sis Lovisa Marjuki, bukan nampak di IG, FB, dan TikTok. Tuhan itu baik. Kenapa saya kata Tuhan itu baik? Karena Tuhan itu memilih saya untuk jadi anaknya. Dan Tuhan memilih saya itu pasti ada rencana Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, hari depannya penuh pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah ada kata sia-sia. Kalau kita berharap kepada manusia, firman Tuhan bilang di Yeremi, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Dan saya mau mempraktekkan firman Tuhan itu, saya harus mengandalkan kepada Tuhan. Saya juga nggak mau mengandalkan kepada suami, tetapi saya mengandalkan kepada Tuhan. Ya, suami saya punya proyek-proyek yang luar biasa. Itu karena apa? Karena saya mengandalkan kepada Tuhan. Saya banyak berdoa kepada Tuhan. Dan suami saya diberkati. Dan saya akan menyalurkan berkat itu di tanah yang subur. Gitu. Saya punya cita-cita. Saya kepengen banget ya membangun rumah Tuhan yang ada di daerah-daerah. Di pedusunan, di pegunungan. Ya, karena mereka itu perpuluhannya apa? Singkong, ubi. Ya. Buat bangun rumah aja nggak bisa. Nah, saya punya hati terbeban seperti itu. Begitu juga saya melayani di Love. Saya kepengen setiap sister-sister yang ada di Love ini juga ya mau semangat untuk Tuhan supaya dia ini juga diberkatin. Nah, bukan saya aja yang diberkatin, tapi sister-sister yang ada di Love BSD 1 diberkatin. Saya punya target untuk Love BSD 1 tahun 2026 ini 300 jiwa. Kita sebagai anak Tuhan harus apa? Bawa jiwa. Target. Nah, itulah target itu yang bikin kita semangat untuk Tuhan. Kalau kita nggak ada target, artinya kita loyo. Orang loyo tuh ada di depan. Tapi yang di sini adalah orang yang semangat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Hati Sis Lovisa Marjuki ini betul-betul diberikan untuk Tuhan kepada Love. Semua kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, Sis Lovisa Marjuki tidak segan-segan menolaknya dan lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang ada di Love. Sis Lovisa juga tidak henti-hentinya meminta para sister di Love untuk mengajak suami-suami yang belum bergabung dengan FGBMFI untuk ikut bergabung. Karena Love ada sampai saat ini karena dilahirkan dari FGBMFI. Sis Lovisa Marjuki memberikan perumpamaan, ibarat kepala keluarga adalah lokomotif, istri dan anak-anaknya adalah gerbong-gerbongnya. Itu adalah kepala keluarga atau suami, dan gerbongnya itu adalah istri dan anak-anak. Kalau kepala keluarga benar, otomatis istri dan anak juga benar. Sis Lovisa Marjuki inginkan biarlah sister-sister yang ada di Love BSD 1 menjadi berkat buat suami, anak, menantu, cucu, keluarga besar, dan teman-teman di sekitarnya.